selesai nanti. Baik, mohon perhatian untuk seluruh rekan-rekan protokol, ajudan ataupun pendamping untuk segera menempati posisi di belakang media dan jalan mohon untuk dikosongkan. Mohon perhatian dan mohon kesediaannya Bapak Ibu, rekan-rekan media, rekan-rekan protokol, pendamping maupun ajudan dipersilakan untuk menempatkan diri di belakang media sehingga jalan untuk Bapak Hasan terus berbentuk untuk bangsa dan tanah air. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah negeriku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku. Dan seterusnya memberhentikan dan seterusnya memutuskan menetapkan ke-1 mengesahkan pengangkatan saudara Haji Yoni ST sebagai Wali Kota Bengkulu masa jabatan tahun 2018-2023 dan kepadanya diberikan gaji pokok, tunjangan jabatan serta tunjangan lainnya sebagai Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, masa jabatan Wali Kota Bengkulu 5 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Ketiga, keputusan Menteri berlaku mulai sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat keperluan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Sebelum saya mengambil kesempatan, saya ingin bertanya, apakah saudara-saudara bersedia diambil sumpah? Menurut agama selanjutnya perlu diingatkan bahwa sumpah yang akan saudara-saudara ucapkan mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sumpah ini adalah janji terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan ketulusan. Selanjutnya, saudara-saudara akan mengikuti dan menunjukkan kata-kata saya mengkhidmat. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban saya sebagai Wali Kota Bengkulu, sebagai Wakil Wali Kota Bengkulu, dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, menurut buku Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturan dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa. Perwakilan disilakan kembali ke tempat. Tanggal 17 September 2018. Yang kedua, nomor 132.17/6103 tahun 2017. Tanggal 17 September.
pemasangan tanda pangkat jabatan, penyematan tanda jabatan, dan penyerahan surat keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Kata-kata pelantikan. Pimpinan, staf dan redaksi media online Suara Bengkulu mengucapkan selamat atas dilantiknya Haji Helmi Hasan Sarjana Ekonomi sebagai Wali Kota Bengkulu dan Dedi Wahyudi sebagai Wakil Wali Kota Bengkulu di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Bengkulu. Semoga menjadi pemimpin yang amanah dan bisa membawa perubahan untuk Kota Bengkulu ke arah yang lebih baik. Selamat pagi, salam sejahtera. Yang kita hormati dan kita banggakan anggota DPR RI Dapil Bengkulu. Yang pertama, Ibu Dewi Noryati. Berdiri Bu, biar masyarakat tetap tahu. Yang kedua, hadirin dengarkan kita sekalian, ini tidak mencerminkan nomor yang nomor 2 itu. Ibu Susi Marlini Wasir dari Partai Buruh. Anggota DPD Republik Indonesia Dapil Bengkulu. Yang pertama, Pak Muhammad Soleh. Jadi Pak Soleh juga sendiri, biar kita masyarakat tetap tahu dulu. Yang kedua, Pak Ahmad Keri. Ya, selanjutnya saya banggakan itu menjadi kebanggaan kita bersama unsur forum koordinasi pimpinan daerah Provinsi Bengkulu, Pak Kapolda, Pak Danrem, dan Lanal, unsur dari Kejaksaan dan Pengadilan. Yang selanjutnya saya banggakan para rektor perguruan tinggi negeri dan swasta Provinsi Bengkulu, Ketua DPD Provinsi Bengkulu dan beberapa anggota serta unsur pimpinan DPD Provinsi Bengkulu, para bupati, wali kota Provinsi Bengkulu, mantan wakil wali kota Bengkulu yang periode 2013-2018, Ibu Patriana Sosialita. Kita berikan tepuk tangan. Yang selanjutnya saya banggakan untuk unsur Forkominda Kota Bengkulu, Pasesta beserta seluruh pimpinan UPI di lingkup pemerintah Provinsi Bengkulu, Pasesta Kota Bengkulu beserta seluruh pimpinan UPI di lingkup pemerintah Provinsi Bengkulu, dan tentunya yang kita banggakan, yang kita cintai dan kita sayangi. Untuk mengawali sambutan saya dalam kesempatan yang sangat baik ini, pertama saya mengajak dan mengingatkan kita sekalian, mari kita untuk tidak henti-hentinya selalu bersyukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan nikmat karunia-Nya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan, kesehatan, ruang dan waktu, sehingga kita semua bersama-sama dapat ikut menyaksikan prosesi pelantikan dan pengukuhan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bengkulu periode 2018-2023. Selanjutnya mari kita perbanyak salam dan sholawat pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
yang sudah menggunakan hak pilihnya ikut berpartisipasi mengawal pelaksanaan pemilu kada, sehingga semua tahapan itu sekali lagi berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, dan pada hari ini kita mendapatkan wali kota dan wakil wali kota terpilih untuk masa 5 tahun yang akan datang. Kita berikan tepuk. Terkait dengan sudah dilantiknya jabatan wali kota dan wakil wali kota, dan sekali lagi saya tegaskan merupakan tahapan akhir dari proses pemiluan. Maka dengan pelantikan ini semuanya berakhir, tim sukses berakhir sekarang. Istilah mengusung tidak mengusung hilang sekarang. Istilah memilih tidak memilih hilang sekarang. Harus semuanya duduk. Pak Helmi, Pak Dedi adalah wali kota dan wakil wali kota untuk seluruh partai politik, untuk seluruh masyarakat Kota Bengkulu. Dan 360.000 masyarakat Kota Bengkulu ada seluruhnya itu adalah masyarakat dan rakyat Pak Helmi Hasan dan kita berikan. Kemudian yang kedua ingin saya sampaikan, tentunya untuk sampai duduk dan dilantik menjadi jabatan wali kota dan wakil wali kota, banyak tahapan dan persyaratan yang mereka buat sebenarnya secara bersama-sama. Pasti komitmen moral, komitmen kebersamaan, pasti itu mereka bagaimana penyatuan antara kabupaten kota dengan provinsi. Rumah Bengkulu saya desain sebagai tolong tata kamar-kamar di kabupaten kota. Tolong. Kalau pelayanan publik di kota bagus, di kabupaten juga bagus. Perizinan bagus di kabupaten kota juga bagus. Penurunan angka kemiskinannya baik di kabupaten kota berjalan dengan bagus. Infrastruktur kabupaten kota juga bagus. Maka pasti provinsi juga bagus. Maka barang tidak mungkin. Kalau nanti sudah muter-muteran susah, kita akan yang sosial mahal sekali. Nah, ini kata penggunaannya tetap Kota Bengkulu, menerima manfaatnya tetap Kota Bengkulu. Provinsi apa? Mendesain haji untuk peruntukan kawasannya, perizinan, AMDAL, distribusi tetap Kota Bengkulu. Di Pemprov itu tidak ada peraturan daerah yang menetapkan sumber-sumber PAD dari parkir, dari hotel dan restoran. Kalau ini berkembang besar, Kota Bengkulu yang akan meningkat pendapatannya, akan meningkat. Tapi sebenarnya kalau kondisi tidak bagus, maka semua infrastruktur yang ada di kota, saya katakan, kalau kita bangun bisnis kan kenapa? Kita naik, ini kita buka, kita naikkan kelas bandara. Pelabuhan juga demikian, pelabuhan laut kita naikkan dengan kaitan dengan kawasan pariwisata. Kita naikkan hubungan kota itu harus naikkan status pelabuhan jadi pelabuhan utama. Ini izin Pak Kapolda. Kapolda kita naikkan, sama-sama dengan Pak Kapolda, rukun kota, provinsi, naikkan kelasnya dari bintang 1 ke bintang 2. Padahal naikkan dari koloni jadi bintang 1. Yang naikkan dari yang jadi universitas, berpikir jadi lembaga. Agar struktur kelembagaan Bengkulu sama dengan institusi lain, agar asalnya segera ekonominya juga. Terakhir saya minta betul, saya kasih nilai buat Pak. Kota Bengkulu dan diikuti tamu undangan lain. Tahu kameranya, mohon kamera mana? Kameranya jangan. Lepas kami goyang, kamera. PC. PC itu habis. Mas, visi mas, jangan tutup kamera ya. Sorry. Mas. Tidak boleh maju.
mau mati. Tidak ada yang nengok sih. Itu mana? Oh. Dengan pejabat ya. Jangan terlalu dekat ke bibir. Ini ya. Pak, setelah dilantik ini Pak, apa Pak program kerja kita 100 hari ke depan Pak? Ya, 100 hari sudah kita susun berdua dengan wakil. Jadi kita ingin meletakkan fondasi pembangunan 5 tahun ke depan. Fondasi pembangunan 5 tahun ke depan lebih mengarah kepada kelurahan, kecamatan, tingkat RT. Agar kemudian APBD untuk rakyat itu tidak hanya sekedar tulisan, tetapi betul-betul seluruh rakyat bisa merasakannya. Dahulu kita punya program infrastruktur jalan, air bersih, listrik untuk semua, pendidikan, kesehatan yang terjangkau dan berkualitas, dan bantuan modal 1 miliar satu kelurahan. Itu fondasi awal, dan tinggal sekarang di tahun kedua adalah bagaimana menyempurnakan. Misalnya kita ingin membuat DCC, Bengkulu Convention Center, yang ini sangat penting diadakan di Kota Bengkulu. Kita tidak punya itu. Begitu. Yang kedua juga kita menginginkan agar di setiap kecamatan kelurahan ada lapangan-lapangan olahraga, stadion-stadion mini, tergantung dengan wilayahnya. Apakah itu layak dibikin untuk lapangan bola misalnya, apakah kolam renang dan sebagainya. Harapannya apa? Agar kemudian masyarakat, terutama anak-anak muda, mendapatkan ruang untuk mereka berkreativitas dan beraktivitas positif. Karena memang kita sepakat narkoba no, begitu, minuman keras no, pergaulan bebas no dan sebagainya. Tetapi ini tidak boleh hanya melarang tanpa kita menyiapkan tempat untuk mereka berkreativitas dan beraktivitas positif. Dan yang terakhir adalah bagaimana juga pemerintah ke depan memastikan dan ingin memastikan agar setiap warga Kota Bengkulu yang mengalami kesusahan, apakah sakit dan sebagainya, betul-betul mendapatkan prioritas utama oleh pemerintah ini.
seperti program jemput sakit pulang sehat misalnya, yang sudah banyak membantu masyarakat kota, bukan hanya kota tapi provinsi yang lain juga. Dan kita juga punya keinginan untuk mendirikan klinik kesehatan di Jakarta. MES Pemda yang dahulu kala memang tidak diperkenankan lagi oleh pemerintah pusat, maka kita akan rubah, bukan dijual, bukan dikontrakkan, tetapi itu dirubah menjadi klinik kesehatan. Karena pengalaman kita ketika kita menghantar, mengadvokasi masyarakat sakit sampai ke Cipto, kadang-kadang Cipto kamarnya tidak ada, maka kemudian tempat menginapnya menjadi persoalan. Akhirnya mereka tinggal di tempat kontrakan yang tidak ada pelayanan kesehatan. Nah, ini tidak boleh terjadi menimpa warga Kota Bengkulu. Maka kita sediakan juga nanti 3 ambulan yang akan menjemput siapapun yang sakit, yang memang membutuhkan ambulan dari pemerintah Kota Bengkulu untuk disampaikan kepada Cipto dan sebagainya. Ini mungkin beberapa catatan penting. Selain juga dalam waktu singkat ini kita ingin memperbaiki apakah untuk pengecatan ya, tambut dan sebagainya, agar kemudian wajah kota ini tampak cantik dan menawan. Dan kemudian soal kebersihan, kita tetap akan melakukan gerakan di tingkat masyarakat, bukan pemerintahnya, tetapi masyarakat terlibat aktif dalam rangka menjaga kebersihan keindahan kota. Keamanan kota, pos Bengkulu Keamanan juga akan tetap digerakkan, dan juga penataan pasar juga akan tetap dilakukan dengan mengedepankan dialog tentunya, agar kemudian roda 4 bisa melalui jalan di mana seharusnya dia berkendaraan, roda 2 juga begitu, dan pedagang-pedagang bisa berdagang pada tempatnya. Dan juga kita akan 5 tahun ke depan juga bagaimana berpikir untuk melahirkan pasar-pasar di tingkat kecamatan-kecamatan, agar kemudian pasar-pasar yang besar itu terurai sehingga tidak menumpuk dan kemudian menjadi korodi dan kemacetan. Ada pengelolaan wisata pasar panjang Pak PR tadi Ya, Pak. Samisake menjadi tetap prioritas unggulan kita karena terbukti Samisake ini mampu melahirkan usaha-usaha produktif, jaringan ditambah kita juga ingin mendorong OPD untuk melakukan advokasi. Salah satu contohnya di bidang pertanian. Hari ini lagi booming adalah minyak pandan serai wangi, serai minyak itu, dan ini memang kebutuhan untuk di Indonesia sangat besar. Minyaknya bisa diproduksi di lokal. Ditambah lagi kita ini lagi impor garam, tidak usah salah siapa, padahal di tempat kita ini dikeliling lautan. Dan kita sedang mempelajari beberapa hari, kami dengan wakil kita keliling untuk mencari bagaimana teknologi agar laut kita bisa berubah menjadi garam. Dan tentu saja solusi-solusi seperti ini yang harus dikembangkan di tingkat masyarakat. Dan kami yakin masyarakat kita masyarakat yang produktif, masyarakat yang punya kemampuan, asalkan memang pemerintah memberikan ruang untuk mereka. Ada 3 PR tadi Pak, kapal nelayan, pengelolaan fasilitas. Gimana? Ada perombakan Ya, kami belum melihat, kami akan lihat dulu nanti ya, bagaimana kemudian apakah personel OPD ini mampu mengikuti kerja-kerja yang akan kita buat. Tentu yang mampu mengikuti tetap akan bertahan, yang tidak mampu mengikuti semangat untuk bagaimana rakyat bisa mendapatkan kesejahteraan, tentu ini akan coba dievaluasi. Begitu. Pak, kampung nelayan Pantai Panjang dengan Bang Bengkulu. PR dari Pak Gubernur tadi Pak. PR 3 tadi, kampung nelayan Bang Bengkulu sekarang. Ya, kampung nelayan kita malam tadi saya dengan Pak Wakil sudah silaturahim dengan Pak Gubernur. Beliau adalah pimpinan kita di provinsi ini. Tentu sebagai wali kota saya ingin mendapatkan arahan-arahan langsung dari beliau, sehingga sebelum mendapatkan arahan tadi saya sudah datang ke kediaman pribadinya. Kurang lebih 1 jam ya, saya mendengar langsung apa yang menjadi arahan-arahan beliau. Tentu yang menjadi arahan keinginan Pak Gubernur adalah menjadi keinginan wali kota juga. Karena pemerintah satu kesatuan, ya provinsi, kota, kabupaten itu satu kesatuan. Tidak boleh kemudian kerjanya parsial, kerja sendiri-sendiri tanpa ada koordinasi. Karena tentu saja dengan semangat bersama yang disampaikan Pak Gubernur sebagai wali kota yang terpilih dan sudah dilantik akan menjalankan itu dengan sepenuh hati. Kita sepakat itu, tinggal soal 11,8 hektar tadi dia sudah mendetil diceritakan, dan ini perjuangan sudah lama, sudah banyak gubernur yang berjuang, sudah banyak wali kota berjuang. Insya Allah hasilnya tidak akan lama lagi dinikmati oleh masyarakat kita, 11,8 hektar itu. Dan soal Pantai Panjang pun demikian. Pak Gubernur sudah menyampaikan malam tadi di kediaman pribadinya, saya katakan silakan itu dikelola oleh provinsi, silakan apa yang mau dilakukan provinsi, tentu kota akan menerima dengan lapang dada, tidak ada perdebatan di sana, karena wilayah kota adalah wilayah provinsi. Yang paling penting adalah sinergi kita, dan saya yakin Pak Gubernur melakukan apapun tidak ada untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk kepentingan provinsi, ada di kota di sana. Bang Bengkulu. Ya, Kas Bengkulu juga, dan kita alhamdulillah Pak Gubernur juga sudah menampung tadi. Kenapa kota pindah kasnya? Karena ada kelompok masyarakat Kota Bengkulu yang kawan-kawan media tahu memberikan pesan kepada wali kota ketika kita mengatakan kota religius, kenapa kemudian banknya tidak syariah? Maka saya merespon ketika itu dengan memindahkan bank kita, kasda kita kepada bank syariah. Dan saya juga memberikan PR kepada BPD agar kemudian cerdas melihat pasar begitu.
Bagaimana bank-bank nasional besar sudah kemudian mengembangkan dirinya dengan konsep syariah. Karena ini adalah keinginan masyarakat. Tentu sebagai bank tidak boleh kita tidak melihat keinginan pasar. Nah, tadi sudah direspon oleh Pak Gubernur, ke depan BPD kita juga akan menginisiasi untuk kemudian menjadi bank syariah sebagaimana BPD-BPD di provinsi-provinsi besar lainnya. Begitu. Jangan cing.